Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Resmini dengan NIM 0102 1182 4290004, mahasiswa kelas C Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana saya mengerjakan dan mendapatkan jawaban dari soal ujian akhir semester mata kuliah Statistik Ekonomi semester genap tahun ajaran 2024-2025. Nah, jadi di soal pertama ini membahas waktu pencarian kerja perempuan setelah pelatihan vokasi. Di mana di sini saya sudah mengetahui yaitu rata-rata populasinya adalah 8, simpangan bakunya 2 bulan dan sampelnya 36 orang. Dikarenakan sampelnya lebih besar, saya bisa menggunakan distribusi normal dengan menghitung Z-score. Distribusi normal rata-rata akan memiliki rata-ratanya 8 bulan dan simpangan bakunya itu simpangan baku populasi dibagi dengan akar ukuran sampel, di mana itu 2 seper akar 36 sama dengan 2/6 sama dengan 1/3 bulan. Nah, jadi untuk menghitung peluang kita perlu mengstandarisasikan dulu nilai rata-rata sampel menggunakan skor Z, di mana untuk mencari peluang rata-rata waktu pencarian kerja dalam sampel lebih dari 8,6 bulan itu seperti sampel Z rata-rata sampel dikurang dengan simpangan baku populasi seper simpangan baku populasi. Nah, jadi 8,5 dikurang dengan 6 seper 1/3 sama dengan 0,5 seper 1/3, hasilnya 1,5. Nah, sedangkan untuk mencari peluang rata-rata waktu pencarian kerja dalam sampel di antara 7 sampai 8,5 bulan ini, untuk 7 bulannya udah Ren. Nah, untuk peluang rata-rata pencarian kerja dalam sampel di antara 7 sampai 8,5 bulan itu, untuk 7 bulannya itu Z1 seperti rumus ini yang telah saya masukkan, yaitu 7 dikurang 8 seper 1/3 sama dengan hasilnya min 1 seper 1/3, itu hasilnya min 3. Nah, jadi untuk mencari peluangnya itu saya menggunakan tabel Z atau fungsi distribusi normal, di mana peluang rata-rata waktu pencarian kerja dalam sampel 8,5 bulannya itu bisa kita lihat di sini, dan saya melihat dari tabel Z yang 0,9332 itu hasilnya sama dengan 0,668. Nah, sedangkan untuk peluang rata-rata waktu pencarian kerja dalam sampel antara 7 sampai 8,5 bulan itu, saya melihat tabel Z-nya itu dari 0,0013 itu hasilnya dikurangkan dengan 0,9332-nya itu hasilnya 0,93. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya distribusi normal rata-rata sampelnya berpusat di antara 8 bulan dengan standar deviasi yaitu 1/3 bulan, dan juga peluang rata-rata waktu pencarian kerja dalam sampel lebih dari 8,5 bulan antara sekitar 0,668 dan peluang rata-rata waktu pencariannya itu sekitar 0,93. Nah, peluang rata-rata waktu pencarian kerja dalam sampel di antara 7 sampai 5 bulannya itu 0,9319. Nah, untuk nomor 2 ini tentang interval kepercayaan proporsi, di mana saya sudah mengetahui jumlah rumah tangga sampel 200, jumlah rumah tangga akses air bersih itu 154, proporsi sampelnya itu 154 seper 200. Dan juga tingkat keyakinannya saya menemukan 97%, di mana tingkat signifikannya itu 1 dikurang 0,97 hasilnya 0,03. Nah, nilai kritis ZA/2 nya itu Z-nya itu 0,05. Nah, di tabel Z-nya itu 0,985 itu hasilnya 2,17. Nah, di mana interval kepercayaan untuk proporsinya ini saya menggunakan rumus seperti ini. Rumus seperti ini langsung saja kita masuki
Untuk langsung saja kita masuki, yaitu 0,77 buka kurung 1 kurang 0,77 tutup kurung per 200. Nah, hasilnya itu 0,77 dikali 0,23 per 200. Itu langsung diakarkan 0,771 per 200, itu hasilnya 0,02976. Dimana menghitung marginnya itu seperti ini, sudah saya buatkan seperti ini. Dan susunan interval kepercayaannya itu, interval kepercayaannya 0,77 ditambah 0,06458. Batas bawahnya 0,77 dikurang 06450 sama dengan 0,70542. Sedangkan batas atasnya itu sama dengan 0,77 ditambah 0,06458 sama dengan 0,83458. Nah, jadi soal nomor 2 ini interval kepercayaannya 97. Untuk proporsi rumah tangganya di desa penerimaan program langsung terinfrastruktur yang memiliki akses terhadap air bersih antara 0,70543 dan 0,8347. Nah, soal nomor 3 ini tentang uji hipotesis satu proporsi sampel besar. Di mana langkah pertamanya itu saya menentukan dulu formulasi hipotesis dulu, yaitu H0 dan H1. H0-nya itu P sama dengan 0,55 dan H1-nya itu P sama dengan 0,55. Di mana langkah keduanya itu menghitung proporsi sampel, yaitu 112 per 180, hasilnya 0,6222. Nah, langkah ketiga itu menentukan tingkat signifikasi, ya, di mana tingkat signifikasinya itu kita menentukan 0,05. Nah, setelah menentukan tingkat signifikasi, lalu kita menghitung uji statistik Z, di mana kita sudah menggunakan rumus seperti di bawah ini. Saya langsung memasukkan saja 0,6222 dikurang 0,55 seper akar 0,55 dikurang buka kurung 1 dikurang 0,55 tutup kurung seper 180. Hasilnya sama dengan 0,0722 seper akar 0,2475 per 180. Hasilnya 0,722 seper 0,003708, dan hasil akhirnya yaitu 1947. Nah, untuk nilai kritisnya itu 0,55 dan nilai kritis 2A per 2 itu hasilnya 196. Jadi keputusannya karena nilai statistik uji Z yaitu menghasilkan 1,947, jadi tidak melebihi nilai kritis. Kita gagal menolak hipotesis nolnya, yaitu H0. Nah, jadi kesimpulannya itu tidak terdapat bukti yang signifikan pada tingkat signifikan 5% bahwa proporsi pelaku UMKM di daerah pelatihan berbeda secara signifikasi dari proporsi nasional. Nah, selanjutnya itu soal terakhir nomor 4. Nah, sekarang kita akan fokus pada tahap pengujian hipotesis untuk soal nomor 4 secara ringkas saja. Di mana hipotesis awalnya itu kita mulai dengan dugaan awal. Tidak ada perbedaan rata-rata waktu layanan sebelum dan sesudah sistem ini. Hipotesis lawannya adalah perbedaan rata-rata waktu layanan ini. Tingkat kesalahannya itu kita tetapkan batasan kesalahan yang kita toleransi, yaitu 1% atau 0,01. Nah, lalu dari data sampel kita hitung angka uji T yang dinilai sekitar 1,312. Bandingkan dengan batasan. Kita bandingkan angka ini dengan batasan penolakan. Nilai kritis dengan tabel T sekitar 2,845. Nah, di mana keputusan ini karena angka ujinya 1,312 masih di dalam batas aman, yaitu negatif 2,845 sampai 2,845. Kita tidak punya cukup bukti untuk menolak dugaan awal kita. Nah, jadi
Jadi dapat kita simpulkan dari jawaban ini, belum ada bukti kuat bahwa sistem digital secara signifikan merupakan rata-rata waktu layanan teller pada tingkat kesalahan 1%. Nah, seperti yang sudah saya hitung ini, tadi saya sudah menghitung statistik uji T, lalu saya menghitung derajat kebebasannya dan menentukan signifikasi yang dinilai kritis. Nah, itulah tadi penjelasan singkat saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.